Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadana li hada wa makuna lina tadat lalunan hadanallah. Puja dan puji yang senantiasa kita turunkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam yang senantiasa dilimpahkan ke pangkuan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama keluarga dan para sahabatnya. Hadirin yang berbahagia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat bertemu lagi, mudah-mudahan senantiasa sehat. Ya, mudah-mudahan sekali lagi kita sehat lahir dan batin sehingga bisa ibadah dengan tumaninah. Dan ingat, di dalam Al-Quran beberapa kali Allah menyebutkan tentang aqimus shalah, aqimus shalah, aqimus shalah. Satu-satunya perintah, kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada perantara adalah salat. Kalau perintah-perintah yang lain, Allah menurunkan malaikat Jibril. Jibril sampaikan kepada Nabi Muhammad, suruh puasa. Jibril sampaikan kepada Nabi Muhammad, suruh zakat. Jibril sampaikan kepada Nabi Muhammad, suruh begini dan lain sebagainya. Tapi kalau sholat, Allah langsung memanggil Allah kekasihnya, Muhammad Rasulullah SAW, yang dikatakan Mi'raj. Ya, sampai ke Sidratul Muntaha sana. Kenapa sih? Gitu dengan sholat. Sholat adalah ibadah yang paling inti. Salat adalah merupakan yang paling menunjukkan bahwa itu adalah Islam. Jadi di mana ada orang yang salat, berarti di situ ada orang Islam. Cuma yang jadi tanda tanya, saudaraku yang berbahagia, banyak di antara kita yang mengatakan dirinya adalah Islam. Tapi salat nggak mau, aneh. Ya kan? Aneh, terus terang aja. Ya karena, tapi kalau dibilang kafir, dia marah. Ya, kan syarat sahnya ibadah itu, sholat itu adalah orang mukallaf udah akil balik, mengerti maksud dan masuk waktunya, ya kan ya, dan sehat akalnya. Jadi kalau ada saudara-saudara kita sudah akil balik, sehat tidak mau sholat juga, udah nggak usah dibilang kafir, gila tuh orang, bilang aja gitu, sudah selesai. Jadi anak-anak kita juga kalau bilang, nah nggak mau sholat, bilang aja, gila tuh kali itu orang. Ya, udah gampang gitu aja, ya kan? Jadi nggak usah dibilang kafir. Orang gila memang tidak ada kewajiban ibadah. Kalau gitu gila aja ya semuanya yuk. Enak aja. Enggak, gue juga gila. Ya, jangan ya. Cuma yang paling utama. Rasulullah kan mengatakan kepada kita. Sholat sendirian ibadahnya satu. Pahalanya. Ya kan ya? Kalau sholat berjamaah, kita sama-sama mengetahui 27 tingkatannya. Bedanya di dalam satu hari. Kalau Anda sholat sendirian di rumah, tidak berjamaah, dapat pahalanya cuma 5. Tapi kalau Anda sholat berjamaah, pahalanya 135, selisihnya 130 di dalam satu hari. Coba kalau setahun, Anda sholat sendirian setahun di rumah. Ya pahalanya setahun itu, tapi kalau sholat berjamaah 27 tahun, bedanya 26 tahun. Luar biasa. Tapi kenapa ya? Memang terus terang aja. Langkah yang paling berat bukan menuju ke Amerika. Orang ke Amerika banyak. Bukan ke Eropa banyak. Bukan ke mall. Justru langkah yang paling berat itu menuju ke masjid untuk sholat berjamaah. Ya, makanya secara pribadi kita bersama teman-teman yang sudah mengerti. Bangga kalau sendal kita hilang di masjid. Bangga. Senang. Kenapa? Itu akan menjadi saksi bahwa saya sudah pernah sholat berjamaah di masjid. Buktinya apa? Saksinya apa? Sendal saya hilang. Jadi jangan marah-marah kalau sendal hilang di masjid. Bangga, harusnya itu jadi saksi. Justru harusnya menangis, prihatin. Ya, jangankan orangnya, sendalnya aja nggak pernah nyampe ke masjid. Nah ini loh yang paling bahaya. Tahu nggak? Ini yang paling bahaya. Nah, karena ngaku Islam rumahnya dekat masjid, datang ke masjid aja kagak. Sekali datang ke masjid, paling depan imam. Tahu kan kalau depan imam, ngapain disolatin? Mau disolatin? Berapa sih lamanya kita datang ke masjid? Ya kan? Nah, kalau Anda sholat berjamaah selama 10 tahun, kan selisihnya subhanallah 260 tahun. Makanya orang bersalat berjamaah itu lebih utama daripada salat sendirian. Karena itu tadi selisihnya. Ya, kenapa sih beratnya? Makanya sekali lagi Rasulullah mengatakan, marrogiba an sunati falaisa minni. Orang yang tidak suka kepada sunnahku, bukan umatku. Yuk kita biasakan untuk datang ke masjid salat berjamaah.
Di samping mendapatkan pahala yang paling besar, setiap langkah kita menuju ke masjid, semakin jauh kita menuju ke masjid, semakin banyak pahalanya. Setiap pepohonan dan bebatuan yang kita lewati untuk datang ke masjid, semuanya akan menjadi saksi nanti di yaumil kiamah. Harare segeringnya di situ tah salat di si akang teh. Ingat. Sok salat gerak Kang. Yuk. Ya, salat yuk. Ya, supaya kita tetap menjadikan apa? Yang kita khawatirkan, Islam ini hancur, Islam ini rusak, karena tidak ada orang yang sholat. Ya kan ya? Maka Nabi mengatakan, as-sholatu imaduddin, sholat itu tiangnya agama. Paman aqamahu faqad aqamatin. Barang siapa yang mengerjakan, berarti dia telah mendirikan. Paman tarokahu faqad fasadatin. Barang siapa yang meninggalkannya, berarti dia telah menghancurkannya. Ya. Oh, sekali-kali kita sholat di masjid berjamaah. Sekali-kali kita ajak sebagai kepala rumah tangga, sebagai imam. Ajak istri dan anak-anak keluarga kita sholat berjamaah di rumah. Karena Rasulullah juga mengingatkan kepada kita. Nawiru buyutakum bitilawatil wassolatul jamaah. Terangi rumah-rumah kita dengan cara bacakan Al-Quran dan sholat berjamaah. Jadi kita sekarang kumpul-kumpul berjamaah. Ya, jangan korupsi aja yang berjamaah, sholat juga berjamaah. Kalau sholat berjamaah pahalanya gede. Kalau korupsi berjamaah rusak tuh negara. Ya karena jangan dibikin rusak negara ya. Yuk kita bangkitkan lagi dengan sholat berjamaah ya. Mudah-mudahan keluarga kita adalah orang yang cinta kepada sholat, yang senantiasa mendirikannya, sehingga benar-benar sholat itu yang menjadikan pedoman hidup kita, tanha anil fasya'i wal munkar. Banyu santen, banyu klopo, cekap semanten hatur kula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.